yang keempat presented by BCA antara Alter Ego Esports versus RRQ Hoshi. Yes, sudah berada di posisi masing-masing untuk kedua tim. Finn kali ini menggunakan Purify. Dia sadar betul potensi dari Rasi ini bakal ngerepotin. Purify akan menjadi kunci supaya dia bisa memberikan Cult Altar nanti ya ketika ada team fight yang dibuat oleh Alter Ego Esports. Di bagian tengah JHH dan juga Clay masih saling berseteru, tapi dari Finn udah mulai hadir. Di bagian bawah Monster dan juga R7. Wih, sakit juga ya ternyata R7 ya. Pentang-pentung ya kan dengan adanya execution strike, belum lagi revenge strike-nya juga nanti meleduk ya kan ketika udah level 2. Tapi lihat Skylar-nya bahkan ditempelin sama Ryzel tuh. Tuh kalau sampai dia terlalu di depan lama-lama pedes juga karena Iritel tuh adalah hero, dia mirip Leopard yang bisa menyerang sambil jalan. Apalagi pakai sprint ya kan? Enak tuh pasti bakal lebih jalan lagi. Dan juga Emi udah mulai hadir dengan Little Wanderer yang udah di tangan dia. Sedangkan di bagian atas, wah, kayaknya Skylar ini kena apa ya, press yang luar biasa juga ya dari Ryzel. Memang early game Iritel tuh udah lumayan enak sih, jaraknya lumayan jauh. Sedangkan untuk dari Skylar sendiri memang sangat-sangat membutuhkan item DHS dan juga Golden Staff, 2 item wajib yang harus dia kantongi nantinya. Pelan-pelan tapi ya, karena kan itu termasuk item yang lumayan cukup mahal teman-teman. Jadi mungkin dia bakal nabung dulu. Tapi lihat udah ada 3 hero yang bergerak di area top lane hanya untuk membantu Skylar aja clear wave minion. Jadi Skylar masih bisa pulang, dapetin spesial lagi. Dan pergerakan dari teman-teman RRQ Hoshi, mereka menuju ke area bawah karena sebentar lagi Turtle bakal hadir. Yes, Emi mencoba untuk mencuri dulu ke arah monster jungle. Terlihat Albert sudah berada di depan sana. Dan Albert dengan cowoknya ini bakal memberikan umpan lambung nanti dengan The Way of Dragon. Sama-sama udah level 4, sama-sama udah memiliki ultimate. Albert dan Emi, siapa yang akan menjadi pemenang dari Turtle ini? Albert coba untuk di zoning out oleh Monster. Emi pun juga sudah hadir. Sama dengan ada R7. Oh, bakal ada penalty zone yang mungkin saja bakal keluar sebentar lagi. Dan Emi terpaksa dipukul mundur di zoning oleh R7. Perfect mesti dibuka. Dan Rasisina mencoba mencari sosok siapa yang akan bisa dihilangkan. The Way of Dragon ke arah belakang yang terkena adalah Monster. Dan satu first blood bisa diamankan. Presented by BCA di tangan giftnya Clay. Oke, tapi lihat Emi belum mau menyerah, mencoba untuk maju ke depan. Albert retributionnya masih on point, tapi Emi berhasil untuk mencuri R7. Walaupun Eminya benar-benar gak bisa kabur lagi. 2 poin kill total buat Clay di menit di bawah 3 menit. Enak sih ini kalau Clay udah dapat gini, udah dapat 2 poin kill, ditambah lagi dengan dia pakai mystery shop, bakal lebih untung lagi dari segi item. Yang buat dari JHH juga nggak boleh sampai dia ketinggalan momennya. 1 gold buff sudah di tangan Ryzel. Skylar juga masih mencoba untuk bersabar menunggu datangnya VYN. Tapi dari RRQ sih tadi setupnya bagus banget sih di area turtle-nya. Culiknya ke arah monster. Bagi tugasnya siapa yang nge-zoning out, siapa yang gebukin ke arah turtle-nya, itu yang membuat RRQ Hoshi tadi berhasil untuk dapetin first turtle. Walaupun tadi sebenarnya dikit lagi Emi mungkin bisa melakukan pencurian, tapi ya as we know retribution dari Albert juga nggak boleh diremehi. Iya dong. Well, dari RRQ Hoshi saat ini mereka memang sedikit leading ya, tapi memang ketika udah level 4 seperti ini pun di area top lane Skylar tuh bisa dengan cukup cepat menggunakan Blazing Duetnya clear wave minion yang datang. Iya, ini yang membuat dari Ryzel bakal punya waktu lebih untuk bisa clearing. Tapi pertempuran bakal pecah sebentar lagi. Finn langsung terkena efek dari Emi di depan sana. Albert terkurung dia. Walaupun ada Cult Altar udah di copy, tapi Emi masih berani untuk maju ke arah depan. Tapi Alter Ego Esports cukup mendapatkan 1 membernya aja, yaitu Finn. Gak mau terlalu overcommit untuk maju ke arah depan karena bakal berbahaya. Karena reward manipulation tadi dari Clay udah siap untuk ngurungin anak-anak Alter Ego. Dikurung habis-habisan lah ya. Tapi ya ini udah sedikit ada perlawanan kembali untuk bisa menyamakan pressure yang dibuat sama RRQ Hoshi. Saat ini Ryzel sih ini menjadi yang ujung tombaknya nanti bagi Alter Ego Esports. Gimana caranya Ryzel bisa scaling dengan cepat, scaling dengan item-itemnya. Dan kita lihat Turtle Camp-nya sudah menunjukkan Turtle telah hadir, presented by Lita. Ya, udah ada Emi tuh di depan. Setupnya mirip-mirip kayak tadi ya.
4 di sana, dan bahkan dari RRQ Hoshi masih mencoba untuk mencari Falling Star Moon dari Monster yang tiba-tiba hadir. Perfect match, mencoba untuk menarik dan 2 member terkena fatality ditambah dengan Gold Altar yang udah di copy. Alter Ego mencoba untuk memperpanjang jarak dari T-Punch, tapi paling tidaknya hilang. Di sisi lain R7 yang ternyata berhasil mendapatkan turtle tersebut. Blessing Duet, kali ini Emi yang menjadi korbannya. Rasi perfect match hanya untuk cabut dari area terlarang. RRQ Hoshi untung banget. Again. Ini RRQ Hoshi setup yang begitu rapi, Gio. Dua-duanya memang pakai Cult Altar, tapi memang timingnya sekali ini Ryzel mencoba untuk diserang oleh 4 hero sekaligus. Ryzel yang mencoba untuk maju ke depan, tapi ternyata Leo harus pengkor kaki. Waduh, jangan jatuh makanya. Bener, nyungsep Leonya. Tapi di bagian tengah sana udah ada The Way of Dragon dari Kopi. Dan lihat Albert, satu hit terakhir dan CH berhasil menumpaskan Albert tersebut. Reward Manipulation mengurung 2 member Alter Ego. Finn dan Rasi pun hilang seketika. Satu per 2, apalagi belum ada turtle dalam waktu dekat. Itu untung banget bagi RRQ Hoshi. Bahkan saat ini R7 itu berhasil untuk menggagalkan pencurian purple buff ya. Emi-nya nggak dapet purple buff. Lihat, Terisla dengan purple buff bakal auto loncat-loncat. Alot Baut malah dikasih revenge strike menuju ke arah Emi. Dari yang sekarat banget ada Void Crystal, Void Blast. Dan akhirnya hilang. Ya itu tadi rugi untuk Alter Ego. Memang 2 orang yang maju dapetin ke Albert doang, tapi akhirnya ditumpaskan. Dan barusan niat Emi baik, tapi caranya mungkin cukup salah. Tapi yang nggak salah kalau kalian jajan di Grab dong. Nobar PPE sambil order Grab, diskonnya sampai 50%. Gunakan promo di bawah grb.to/ppe atau scan barcode yang ada di bawah. Yoi, kalau belum ada aplikasi Grabnya langsung download teman-teman ya. 2022 belum ada Grab. Waduh. Kurang. Nah, gini Gio. Dari Hoshi, mereka udah bisa langsung melakukan invasi ke area jungle, terutama Albert sih. Dia lumayan cukup gesit, dan Rasi yang kali ini benar-benar ditempel habis-habisan, bahkan harus menggunakan perfect match dan annihilation untuk mundur ke belakang. Tapi R7 udah nungguin, apakah bakal dikejar, dipentung-pentung dengan execution strike-nya. Untungnya penalty zone juga belum mau di pop up, dan lihat Turtle Camp presented by Lita udah menunjukkan turtle terakhir hadir di Land of Doubt. Ya, turtle yang bakal diperebutkan untuk menambah poin gold dan juga akan memberikan efek shield untuk bisa memajukan peperangan, dan RRQ Hoshi yang berhasil mendapatkan tersebut. Sedangkan untuk Emi sendiri masih cukup struggle, dia masih coba untuk mencari momen yang tepat. Rasi terutama yang akan menjadi palang pintu. Kalau bisa dapetin 2-3 orang, konsilnya udah mulai dibuka. Rasi sendirian, wah yolo, udah ada Albert depan sana, bakal perfect match-nya di pop up hanya untuk ngecek daerah-daerah rumputan. Yap, karena CHH ya, ini pelan-pelan memang dia masih punya Arcane Shade, Shadow Strike. But again, dia tuh tipis. Dia memang punya Cult Altar, tapi gak mungkin dong Cult Altar digunakan di momen-momen yang gak terlalu krusial, karena itu bakal jadi tanda atau cue bagi RRQ Hoshi kayak let's go, kita tabrak langsung gitu. Bahkan Retribution tadi kedengeran ya, digunakan Emi untuk ngambil ke arah monster jungle-nya aja. Rasi udah ngeliat ada informasi kayak di sana, tapi lihat R7 udah mulai keganggu aja. Head to head kita antara Emi dan juga Albert, Martis dan juga Chow. Kali ini ternyata Albertnya lebih mengerikan, lebih dominan, tapi dia udah ada Blessing Duet ke arah belakang. Di pop up satu Cold Altar, Reward Manipulation dari arah Clay, tapi Falling Star Moon di arah belakang sana membuat Clay-nya harus mundur perlahan, tapi pasti penalty zone udah mulai dibuka. Monsternya ketinggalan sendirian. The Way of Dragon dikeroyokin, monsternya masih bisa bertahan, tapi Emi di arah belakang mencoba untuk mengejar member-member dari RRQ Hoshi. Malahan Emi yang bakal hilang sebentar lagi ke darah terakhir. Decibel yang nggak membuat dari Albert hilang, tapi monster yang memanfaatkan keadaan tersebut, memanfaatkan momen-momen dengan adanya darah yang tipis. Emang gitu ya, pakai Martis di Decimate itu kan damage-nya sakit banget. Skylar tadi tershutdown, dia dapetin pudi-pudi gold banyak. Tapi mungkin kalau menurut Colius ya, in my humble opinion, alangkah baiknya mundur dulu. Itu rame banget dari RRQ ya. Iya, kan Albert memang ter-takedown, tapi ya dari Lordnya belum hadir. Dan ini dia Fataling langsung mencoba untuk langsung diajar menuju ke arah Albert dengan darah yang udah mulai sekarat banget. Reward Manipulation langsung di backup dari seorang Clay. Malah CHH, flicker ke arah belakang. Dia berhasil untuk kabur, untuk lari terbirit-birit bersama dengan member Alter Ego yang lain. Aku melihat pergerakan Clay ini bagus banget sih. Siap untuk ke backup dengan Reward Manipulation-nya. Momennya tepat dan juga positioningnya bagus. Ini aku suka banget sih. Even Albert yang selalu di depan ya. Even juga dari Skylar yang punya damage. Even Finn juga siap ke backup dengan Cold Altar. Tapi kalau misalnya Clay nggak di situ, mungkin bakal beda cerita.
Waduh, tapi emang dari Alter Ego Esports pun mereka mencoba untuk memirroring objektifnya ya. Karena melihat dari RRQ Hoshi-nya udah mulai berkumpul di area Lord, Monster kayaknya nggak bakal buat join dan First Lord, belum ada tanda-tanda dari Alter Ego Esports mau kontes, sepertinya diikhlaskan saja ke teman-teman dari RRQ. Karena di area mid lane ya, penalty zone sudah mulai dipop-up begitu saja oleh R7. Mencoba untuk menggunakan execution strike. Tapi lihat, dari seorang Emi-nya tidak bisa bertahan karena damage dari Skylar begitu sakit. Monster dari belakang, Fatalin dipop-up, R7 tidak bisa bertahan. Tapi masih ada 4 member, langsung dihajar dengan Cloud Altarnya, dibuka. The Way of Dragon juga dikeluarkan oleh Albert menuju ke arah Monster yang sekarang cukup tebal. Ada perfect match annihilation, mencoba untuk menghambat pergerakan dari RRQ. Dan reward manipulation kali ini sang Ryzel untungnya menggunakan Refuse Drive langsung loncat ke belakang. Outer middle turret dari Alter Ego Esports masih bisa bertahan. Wah, defensif dari Alter Ego juga cukup baik untuk menghindari serangan yang dibuat oleh RRQ Hoshi. Lord yang biasa aja sudah berjalan di bagian atas. Kali ini teman-teman dari RRQ Hoshi punya PR untuk hancurin mid lane-nya sih. Karena kalau mid lane-nya belum bisa dihancurkan, rotasinya masih cukup lumayan terhambat bagi mereka semua. Sedangkan dari Sena sana, Rasi udah mulai kelihatan gerak-geriknya. Perfect match sudah coba dikeluarkan. Albert dengan ada retribution, The Way of Dragon ke Rezo, tapi ternyata tertahan, gak mau terus dilanjutkan. RRQ Hoshi membawa Lord untuk bisa membantu menghancurkan satu base turretnya di bagian atas. Betul, dan ini Lordnya belum di-enhance ya Gio, jadi nggak bisa pakai charge, tapi at least dia maju pelan-pelan. Lihat monsternya udah jauh banget di belakang, tapi Fataling connect karena 2 hero. Reward manipulation langsung mencoba untuk backup, ditambah lagi adanya Blazing Duet. Dan ada penalty zone di belakang untuk menghambat Ryzel supaya nggak bisa nyerang. Bahkan Rasi, Sina, dia nggak bisa bertahan. Emi dipukulin rame-rame yang membuat double kill didapatkan oleh Deden from Bogor. Deden from Bogor aka Clay. Monster jauh banget mainnya, tapi itu yang diperlukan. Dia bakal cutting minion, tapi kita bakal lihat replay presented by Grab. Ini pasti bagus banget sih, dapat ke arah 3 orang. Cuman sayangnya bukan Clay yang dia dapatkan, karena Clay ini bener-bener positioningnya dari tadi udah kita bilang bagus banget, sehingga teman-teman dari Alter Ego semuanya masuk ke dalam kotak reward manipulation, sehingga dia dapat double kill juga. Karena Alter Ego nggak bisa cabut lagi setelah udah masuk ke dalam kotak kematian itu. Betul, jadi ya mau tidak mau ya mereka pasrah ya, antara maju-maju mundur-mundur gitu kan. Dan satu base top turret nih sudah berhasil didapatkan sama RRQ Hoshi. Mereka bakal dapat satu super minion di area top lane yang bakal membuat Monster sedikit kerepotan karena memang harus menjaga laning yang nantinya bakal kalah karena memang minionnya ini kan lebih besar gitu dari RRQ Hoshi. Dan saat ini mereka mungkin bakal bermain pelan-pelan, temponya diturunin karena dalam waktu 30 detikan, sekarang 25 detik bakal ada Lord yang hadir di Land of Doubt. Yes, Emi udah mulai kelihatan gerak-geriknya, ada Austin, ada Albert juga, reward manipulation lagi dan lagi. Dan ini dia, Emi mencoba untuk bertahan di area bagian bawah. Konsil udah mulai dibuka, RRQ Hoshi memilih untuk mundur aja karena apa? Lihat tuh Tarizle udah datang dari sana, R7 udah siap banget. Yang ditabrak ada Rezo dan terpaksa Gold Altar yang dicuri. JHH harus nge-pop up. Yap, sampai kita lihat juga Lord presented by Samsung Galaxy A series sudah mulai hadir juga di Land of Down nih Gio. Ini RRQ Hoshi ngelihat udah nggak ada Cloud Altar, harusnya mereka bakal mencoba untuk mengambil Lordnya perlahan-lahan ditarik ke belakang, walaupun lihat monsternya ini benar-benar motong super minion. Ya, emang itu harus tugasnya Monster ya. R7 lihat dia udah standby banget untuk main flanking ya. Jadi kalau sampai ada yang berani masuk itu pasti langsung di penalty zone, dan kali ini free Lord bagi RRQ Hoshi karena lihat perbedaan goldnya aja 8.000 di menit yang 13. Ini Monster bagus banget sih, dia ngedistract. Oke, kasih aja Lordnya, tapi setidaknya kita masih bisa dapat kompensasi lah. Bisa membeli waktu lah seenggaknya, walaupun Lordnya sudah mulai hadir di bagian atas. RRQ Hoshi punya kekuatan yang cukup lumayan dengan hadirnya Clay, dengan hadirnya R7 juga di depan yang bakal ngezoning out habis-habisan anak-anak Alter Ego. Di bagian bawah akan menjadi target operasi. Satu inner turret bakal menjadi apa ya, milik RRQ Hoshi tanpa adanya hambatan. Yap, dan memang saat ini mereka lagi mencoba untuk masuk di bawah sana. Fataling juga langsung di pop up reward manipulation, tapi langsung dikeluarkan juga sama Clay, walaupun mencoba untuk dihambat dari belakang. Tapi lihat R7, dia tidak bisa bertahan. Ryzel damage-nya begitu sakit yang membuat RRQ Hoshi kehilangan satu membernya. Tapi Lordnya masih hidup nih Gio. Tanda super minion bersama dengan Lord bakal mulai berjalan pelan-pelan menuju ke arah base dari Alter Ego Esports. Kehilangan satu member, RRQ Hoshi tidak gentar, mencoba untuk maju ke depan. Bahkan Emi darahnya udah lumayan sekarat, konsilnya juga di pop up. Skylar nembak
semakin menuju ke arah rasi Sina yang pedes banget. Dan bahkan dari seorang Monster, The Way of Dragon langsung dihajar. Monsternya apakah dia bakal bisa bertahan karena mencoba untuk membalikan ke arah belakang. Dan Monster pun ter-take down. Tapi lihat, perkara Monster yang mendistract teman-teman dari Hoshi. Base dari Alter Ego Esports masih ada. Fatal yang dikeluarkan. Kita lihat Skylar langsung Wind of Nature menggunakan Battle Mirror Rematch untuk kabur ke arah belakang. Tapi lihat dari Ryzel, dia mencoba untuk ke arah Clay, tapi Skylar tidak bisa bertahan. Ryzelnya juga harus dikeluarkan karena dia maju sendiri menahan damage dari RRQ Hoshi, sehingga dari Emi sekarang harus mundur sendiri. Tapi kan sampai di situ aja, Rasi akan menjadi target operasi bagi RRQ Hoshi, di mana Rasi dengan perfect match-nya mencoba untuk mundur ke arah belakang, coba untuk ditahan oleh Emi. Tapi lihat, Immortal sudah pecah. Jehehe, dia nge-copy ke arah The Way of Dragon, malahan dia ditendang duluan. Ada penalty zone juga. Jehehe, mau kemana? Ditertawakan juga. Jehehe, akhirnya hilang di tangan Finn. RRQ Hoshi mencoba untuk mengejar ke arah Monster, masih cukup tebal, tapi targetnya adalah base terakhir. RRQ Hoshi mengamankan skor menjadi 2-0. Victory presented by BCA.